Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Arif, mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang DFA atau Deterministic Finite Automata dan NFA atau Non-Deterministic Finite Automata. Jadi, DFA atau Deterministic Finite Automata merupakan istilah dari deterministik yang mengacu pada fakta bahwa setiap input hanya terdapat satu state yang terdapat pada mesin abstrak yang dapat ditransisikan menuju state tertentu. Dan menurut Hofcroft dalam bukunya Introduction to Automata Theory, Language and Computation, dapat dikatakan bahwa hanya ada satu transisi untuk setiap masukan simbol. Dan DFA di sini dapat didefinisikan dengan 5 unsur M yang terdiri dari himpunan hingga atau input alfabet, himpunan hingga dari state, himpunan state penerima atau state akhir, inisialisasi atau state awal, serta fungsi yang disebut sebagai fungsi transisi yang dilambangkan dengan masing-masing lambang. Non-Deterministic Finite Automata atau NFA merupakan salah satu bagian dari otomata berhingga atau finite automata. Pada NFA dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi lebih dari satu kondisi sehingga memberikan kemungkinan gerakan sebagai outputannya yang tidak dapat dipastikan. Selain itu, kemungkinan juga terjadi transisi spontan atau transisi empty. Di dalam NFA juga terdapat 5 unsur objek yang berbeda. Sama dengan NFA, objeknya terdiri dari himpunan, masukan abjad, start state atau state awal, finish state atau state akhir, serta relasi antar state. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Arif dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ekuivalensi NFA ke DFA. Jadi ekuivalen di sini bermaksud mampu menerima bahasa yang sama. Dalam artian bahasa yang diterjemahkan oleh mesin NFA bisa diterima oleh mesin DFA. Berikut contohnya. Diketahui mesin NFA sebagai berikut, yang state awalnya yaitu key 0 diakhiri dengan state akhir yaitu key 4 dengan inputan A dan B, dan memiliki state key 0, key 1, key 2, key 3, dan key 4. Jadi langkah pertama adalah untuk menentukan tuple dari mesin NFA. Di sini sudah terdapat himpunan state yaitu key yang terdiri dari key 0, key 1, key 2, dan key 4, dan juga ada sigma yaitu nilai inputan yaitu A dan B, dan S merupakan state awal atau start state, dan key 0 dan final state-nya itu key 4. Selanjutnya tabel transisinya. Tabel transisi didapat dari key 0 input A menghasilkan key 1, key 0 input B menghasilkan himpunan kosong. Sedangkan key 1 input A menghasilkan himpunan kosong, dan satu inputan B menghasilkan key 2. Cara mendapatkan nilai key 1 adalah atau tabel transisinya semuanya dari contoh mesin NFA. Jadi key 0 di input A menghasilkan key 1, sedangkan key 0 di input B tidak ada atau tidak menghasilkan state. Jadi disimbolkan dengan himpunan kosong atau 0. Selanjutnya key 2 di input A menghasilkan key 3, key 2 di input B menghasilkan himpunan kosong, key 3 di input A menghasilkan key 2 dan key 4, key 3 diinputkan B menghasilkan himpunan kosong, key 4 diinputkan A menghasilkan himpunan kosong, dan key 4 diinputkan B menghasilkan himpunan kosong.
Langkah kedua, gambarkan mesin DDFA dengan state baru yang muncul berdasarkan tabel transisi pada langkah pertama. State dimulai dengan state awal, yaitu key 0. Jadi begini gambaran state-nya. Selanjutnya key 0 diinputkan A menghasilkan nilai key 1 dan diinputkan satu persatu. Selanjutnya key 0 diinputkan B menghasilkan himpunan kosong. Jadi key 0 input A menghasilkan key 1 dan key 0 input B menghasilkan himpunan kosong. Semuanya menghasilkan kosong, tapi tetap ditulis atau digambarkan sesuai aturan dari ekuivalensi tersebut. Walaupun ekuivalensinya kosong harus dituliskan. Selanjutnya, setelah key 0 selesai, key 1 input A menghasilkan himpunan kosong, key 1 inputan B menghasilkan key 2, lalu key 3 menginputkan A menghasilkan key 2 dan key 4. Setelah itu key 3 diinputkan B menghasilkan himpunan kosong, key 4 inputkan A menghasilkan himpunan kosong, dan diinputkan B menghasilkan himpunan kosong. Dan apabila state-nya sama, tidak usah ditulis baru, cukup disambungkan dengan state-nya AB menuju kosong. Langkah ketiga, menentukan transisi dan state baru yang terbentuk. Jadi state baru terbentuk yaitu key 2 dan key 4 dan himpunan kosong atau theta, karena sisanya sesuai soal, yaitu dari key 1 sampai key 4, sehingga tidak perlu ditulis kembali. Padahal ya key 0, key 1, key 2 dan sudah ada pada soal sebelumnya. Jadi state baru yang muncul adalah nilai key 2, key 4 dan theta atau himpunan kosong. Setelah itu caranya dijabarkan terlebih dahulu satu persatu. Kita coba dari nilai baru key 2 dan key 4, yaitu state key 2 dan key 4 diberi inputan A dan inputan B, sehingga dikerjakan satu persatu, yaitu nilainya state key 2 dan key 4 diinputkan nilai A, penjabarannya satu-satu. Key 2 dan input A menghasilkan key 3, key 4 diinputkan A menghasilkan himpunan kosong atau theta. Setelah selesai dijabarkan, disatukan kembali, jadi key 3 merupakan bagian dari himpunan kosong, hasilnya key 3. Jadi state key 2 dan key 4 di input A adalah key 3. Ini khusus untuk inputan baru key 2 dan key 4 di input A. Selanjutnya diberi inputan B, state key 2 dan key 4 diberi inputan B, penjabarannya yaitu key 2 diinputkan state B menghasilkan himpunan kosong, key 4 diinputkan B menghasilkan himpunan kosong. Jadi key 4 dan key 2 dan key 4 diinputkan B menghasilkan theta atau himpunan kosong. Oke, next ke state yang atau tetanya, state kosong atau theta. Jadi state inputan kosong diberi inputan A dan B. Jadi himpunan kosong diberi inputan A, itu hasilnya diri sendiri, dan sama ya, himpunan kosong diberi inputan B itu balik ke diri sendiri juga, karena himpunan kosong kalau diberi input apapun dia tetap kosong. Jadi input kosong jadi balik ke diri sendiri panahnya. Oke. Setelah itu langkah keempat, menentukan state akhir. Cara menentukan state akhir diketahui bahwa
state atau final state-nya adalah key 4. Maka semua state yang mengandung key 4 adalah state akhir juga pada mesin DFA yang terbentuk. Jadi maksudnya key 4 itu merupakan state akhir dari DFA. Jadi di sini terdapat dua final state, yaitu key 4 dan key 2 dan key 4. Ini dia hasil ekuivalensi NFA ke DFA.